John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Iris Bella. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Amar Zoni ternyata Iris Bella. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu. Jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia.
Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella.
Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya, bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya.
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella.
Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah. Kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya.
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah. Kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya.
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya.
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya.
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella.
Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya. Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar Rp500.000. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
Ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella.
Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya,
ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya. Jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matthias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matthias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella.
Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu. Terlebih, menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah, siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya, bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi dua anaknya sebesar 500 rupiah ribu.
kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, tak benar jika kliennya itu tak mampu membiayai anak-anak Iris Bella. Pasalnya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, kliennya sudah menjalani kewajiban terhadap anak-anak Iris Bella, bahkan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Depok. Putusan Pengadilan Agama Depok itu tanggal 2 Februari tahun 2024, yang menyatakan Amar harus membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah, kata John Matias ditemui di Polres Jakarta Barat, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Perlu diketahui Januari tahun 2024 Amar itu sudah memberikan nafkah 10 juta rupiah. Berarti Amar itu belum ada keputusan itu dia sudah patuh untuk melaksanakan tuntutan Iris di dalam dalil-dalil gugatannya, terangnya. Dugaan bahwa dirinya tak mampu menafkahi anak-anaknya dari Iris Bella pun membuat Amar Zoni sakit hati lantaran merasa diolok-olok. Jadi itu tidak benar bahwa Amar tidak mampu, jadi otomatislah dia sakit hati seolah diolok-olok, katanya. Dia tersinggunglah. Siapapun dia di posisi Amar itu pasti dia merasa diolok-olok gitu, imbuhnya. Kuasa hukum Amar Zoni menyebut kliennya merasa direndahkan lantaran ucapan Iris Bella. Ya bagi Amar bukan kesal ya, ibaratnya kan ada semacam merendahkan dia. Jadi, ya siapapun yang dilakukan itu pasti itu dia sedihlah, ujar John Matias. Orang dekat yang tahu berhubungan sama dia ya, jadi istrinya sekarang menjustifikasi yang seolah-olah merendahkan dia. Padahal kan Amar tidak pernah melakukan itu, tutupnya. Seperti diketahui, Amar Zoni diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, di tengah Amar Zoni yang masih mendekam di penjara, Iris Bella mengikhlaskan apabila sang mantan suami hanya mampu menafkahi 2 anaknya sebesar 500 rupiah ribu.